yang keenam. Apa itu? Al-la'nu, kita melaknat. Artinya kita ucapkan kepada seseorang kalimat yang sudah terputus rahmat Allah kepada diri mereka atau kepada diri dia. Itu namanya laknat. Tuh, orangnya namanya mal'un. Yang melaknat namanya al-la'in. Jadi kalau kita ucapkan laknat itu sudah kita inginkan tidak ada rahmat Allah sama sekali kepada orang tersebut. Nah, itu yang khatir, itu yang bahaya, yang dampaknya naudzubillah mungkin bisa kembali kepada orang yang mengucapkan. Fa iyyaka tal'ana syai'an, maka hati-hati bahwa diri kamu melaknat sesuatu mimma khalaqallahu ta'ala, dari apa-apa yang telah Allah ciptakan, min hayawan, berupa hewan. Tuh, kita laknat hewan. Ini hewan kucing kita laknat jadi kirit, jadi monyet. Kucing kita laknatin. Auto'am, atau makanan. Au insan bi'ainih, apalagi manusia dengan zatnya. Au insanin bi'ainihi. Wala taqta' bi syahadatika ala ahadin min ahlil qiblah. Jangan kau putuskan dengan penyaksian kamu atas seseorang min ahlil qiblah, dari memang orang yang memang dia ngadep ke kiblat, artinya dia beriman ke kiblat. Jangan kita langsung melaknat bisyirkin, dengan syirik. Ya, kayak ada sebagian orang, kita demen tahlil, kita demen ziarah kubur, dikatakan musyrik. Ya, jangan begitu. Nah, kita kan ngadep kiblat. Kita sholat ngadep beda kalau kita ngebelakangin kiblat. Beda kalau kita nyembah pohon. Beda kalau kita bawa sesajen. Gitu. Oh, taruh di mana itu? Di laut. Ya. Oh, palak sapi kita buang ke laut. Beda kalau emang gitu kerjaan. Dan kita sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, ngadepnya kemana? Kenapa kita dinisbahkan syirik? Lantaran perbuatan yang memang di situ kalau ditelusurin ada dalilnya. Ziarah kubur ada dalil nggak? Ada dalil. Tahlil dalil? Ada dalil. Hol ada dalil. Nah, itu kan perlu diskusi. Ya. Sampai sampainya amal soleh kepada mayit ada dalil juga. Gak boleh kita langsung putuskan tuh. Taqta arti putuskan. Penyaksian kamu atas seorang milik kiblat bisyirkin, dengan syirik. Au kufrin, atau kufur. Au nifaq, atau ini orang munafik. Beda kalau memang yang sudah mujma' alaih, ma'lum minad din bid-darurah. Ya, kita menafikan sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya nggak boleh. Nggak boleh. Itu udah menafikan agama namanya itu. Atau naudzubillah kita mencela, melaknat Sayyidina Abu Bakar, sudah keluar itu. Ya. Suhbah Rasul memang sudah jelas kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. La tahzan, innallaha ma'ana. Itu kan khitab. La tahzan, jangan kamu bersedih hati, maka sungguh Allah bersama kita. Itu kan Nabi menghibur Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Fa innal muttali'a 'ala as-sarair huwallah. Maka sesungguhnya yang memperhatikan betul-betul atas segala sesuatu yang abstrak, yang tidak kelihatan, itu adalah Allah. Segala sesuatu rahasia kan Allah yang perhatikan. Fala tadkhul bainal ibad wa bainallahi ta'ala. Maka tidak masuk. Maka tidak masuk, artinya jangan kau masuk urusan di antara hamba-hamba, ya, kepada di antara mereka dan di antara Allah. Wa alam annaka yaumal qiyamati la yuqallaka lima lam tal'an fulanan. Oh, cukup. Lihat ucapan Imam Ghazali, hebat ya.
Beliau katakan, ketahuilah, bahwasanya kamu nanti di hari kiamat nggak bakal ditanya, kenapa engkau tidak melaknat si fulan? Sekalipun itu orang udah mati dalam keadaan kufur. Sekalipun dia mati dalam keadaan musyrik, syirik kepada Allah, nyembah berhala sekalipun. Mati dia. Ya. Ente kalau nggak melaknat dia, nggak bakal juga ditanya nanti di hari kiamat. Sebegitunya. Ente ketika ngeliat orang meninggal nyembah berhala, kamu tidak melaknat dia, nggak bakal ditanya nanti hari kiamat. Itu kenapa sih nggak laknat dia? Nggak bakal tanya begitu. Walima sakatanhu, kenapa ente diam tentang dia? Kenapa ente nggak laknat? Nggak bakalan kamu ditanya begitu. Balau lam tal'an iblis tula umrik. Bahkan kalau kamu tidak melaknat iblis, udah tahu iblis, ya, minal marjumin, minal mal'unin, udah tahu, sudah pasti, qat'i, nggak ada lagi pembahasan, nggak ada lagi ihtimalat, prediksi-prediksi bahwa si iblis itu bukannya mal'un, pasti mal'un. Ya, sekalipun jika engkau tidak melaknat iblis sepanjang umur kamu, ya, balau lam tal'an iblis la umrik wa lam tashghal lisanaka bi dzikrih, dan tidak menyibukkan lidah kamu dengan zikirnya, lam tus'al anhu, engkau tidak bakal ditanya tentangnya. Wa lam tutalab bihi, dan engkau tidak dituntut. Kenapa ente gak laknat iblis? Gak bakal dituntut begitu. Yaumul qiyamah. Wa idza anta ahadan min khalqillahi ta'ala. Tapi kalau kamu melaknat seseorang, ya arti laknat itu kan kita mentahjir, membataskan, sudah magerin. Kita memberi pagar, ini orang udah nggak pantas sama rahmat Allah. Tuh. Nah itu yang nggak dapat rahmat Allah, ya iya musyrik udah jelas, kafir, ya kan, munafik udah jelas. Wa idza anta ahad min khalqillah ta'ala tulibta bihi, dan jikalau engkau melaknat seseorang dari makhluk Allah, engkau akan dituntut dengannya. Wala tadzumanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala, maka jangan kamu mencela sesuatu apapun dari makhluk Allah. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat Nabi, dan ada sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadhummu ta'amar radi'a qat, dzama yadhummu, beliau tidak mencela makanan yang buruk qattu sama sekali. Apapun makanan buruk, ya Allah, ini gimana sih garamnya kurang? Ya Allah, ini gimana sih? Yang masak merem apa? Nah, kalau jandan sih nggak apa-apa ya. Kalau dia masmo, dimaafin kalau dia. Ya, soalnya sambil masak sambil sakit gigi soalnya. Kalaupun dia nggak makanan jelek, ya itulah ya lu. Nabi nggak mencela. Apa maksudnya? Beliau nggak mencela. Ya itu ta'amar radiqat, bal kana idza ishtaha syai'an akalah. Tetapi jikalau beliau berselera kepada sesuatu tersebut, beliau makannya. Wa illa tarakah, tapi kalau beliau tidak ingin, beliau tinggalin aja, udah diem, nggak komentar. Berarti nggak dimakan. Ya, banyak kemana-mana yang gitu. Tamu-tamu kita yang datang dari Hadramaut, lihat, mereka itu lagi kita siapin makanan, enak-enak, ya kan? Ini pikiran kita bakal habis sama mereka nih. Ya Allah, dikit, kasih makan dikit, makannya sedikit aja. Selebihnya ditinggalin dia. Tapi alhamdulillah di pondok semuanya berkah. Jangankan ya makanan langsung jadi, 2 hari 3 hari baru diangetin apa? Habis tetap aja udah. Cuman kuah aja habis. Nggak ada lauknya, kuah doang, sop. Habis aja. Tapi masalah subhanallah makan sedikit. Apa yang nggak diinginkan lepas. Ulah. Dan biasain begitu juga nanti. Jangan mencela. Artinya apa? Qiyasul aulawi, makanan aja yang ibaratnya benda padat seperti itu, tidak bernyawa, nggak dicela sama Nabi. Gimana mereka yang punya ruh, mereka punya jasa. Asabi ad-du'a alal khalqi, sumpahin tuh. Doa ala beda doa li.
Makanya jangan ngomong kepada orang, nanti orang soleh datang misalnya, ud'u alayya. Jangan, ud'u alayya. Sumpahin aneh namanya itu. Ud'u li. Doakan aku. Jangan ud'u alay. Ad-du'a alal khalq. Fahfad lisanaka. Maka jagalah lidahmu. Ani du'a ala ahadi min khalqillah. Dari mensumpahi itu. Du'a ala mensumpahi seseorang dari makhluk Allah. Wa in zalamaka. Wow, ini yang berat ini. Sekalipun dia mendolimi kamu. Wa in zalamaka, sekalipun dia mendolimimu. Wakil amrahu ilallah ta'ala, maka serahkanlah perkaranya kepada Allah. Udah biarin Allah deh urusannya. Kenapa? Ya. Wafil hadis katanya, ada suatu hadis, innal mazlum la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu. Betul. Sesungguhnya orang yang dizalimi betul-betul mensumpahi atas orang yang menzaliminya. Ya, si A menzalimi si B. B doain. Doanya mustajab dia. Didoain tuh. Jadi ini, hidupnya hancur misalnya begitu. Ya kan? Doanya mustajab. Hatta yukafi'ahu. Sampai membalasnya. Udah apa yang doain, udah dapat tuh semua yang zalim. Ya, yang dizalimi si B ini dizalimi misalnya, didoain, ya Allah supaya hidupnya hancur. Ya Allah dia telah zalimin aku, hidupnya jadi rusak, keluarganya jadi begini. Yukafi'ahu. Ya. Apa? Bersesuaian. Berkecocokan. Apa yang doakan kenyataan. Kan gitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Tsumma yabqa lidzalim fadlun indahu. Kemudian tetap bagi orang yang zalim keutamaan di sisi orang yang dizalimi. Yutalibahu bihi. Nah, nanti apa? Nanti si yang zalim menuntut sisa. Gini, dengerin Ustaz. Orang yang zalim, misalnya, dia zalim 3 keadaan. Misalnya tiga macam ngezalimin. Si A ngezalimin si B 3 macam. Ya kan? Si A ngezalimin si B 3. Si B doa sama Allah dari A sampai Z. Paham enggak? Dia cuma ngezalimin, dia ambil tanahnya 50 meter. Diambil motornya, tapi si B ngedoa sama Allah dari A sampai Z. Ya Allah hancurin, nggak bisa napas dia. Tidurnya selalu tegang, selalu kayak disetrum. Ya, ngigoknya nggak berhenti. Ya, doanya begitu. Jadi, nah tapi kan nggak sesuai kan dari apa yang dizalimi dia. Nggak sesuai, mesti harus sama dong. Nah, sisa yang dia doa sumpah-sumpah itu, nanti orang yang zalim bakal nuntut. Tuh maksudnya. Nanti orang yang zalim bakal sisa yang dia sumpahin itu semua bakal nuntut yang zalim kepada yang dizalimi di hari kiamat. Maka biar tahu diri juga orang yang dizalimi, kalau dia dizalimi sekian, ya udah segitu aja doanya. Jangan lebih, ntar ente juga jadi sengsara juga di hari kiamat. Ntar yang zalim menuntut. Tuh, maksud gitu. Tsumma yabqa lidzalim fadlun indahu yutalibuhu. Keutamaan indahu ay indal mazlum, yutalibuhu ay al mazlum menuntut zalim bihi dengan fadl itu, dengan penambahan itu. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wa tawwala ba'dun nas lisan wal hajjat. Nanti kita akan bicara tentang masalah hajjat ya pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna